Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membicarakan makna dari ayat ke-7 surat Al-Fatihah, yaitu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya adalah yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dalam hadis yang lalu disebutkan, bila seorang hamba mengucapkan tunjukilah kami jalan yang lurus dan seterusnya, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Selanjutnya dalam surat Al-Fatihah yang ke-7 itu disebutkan Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Dulur-dulur sekalian, kedudukan dari surat Al-Fatihah ayat ke-7 yang ditafsirkan sebagai makna Siratal Mustaqim, atau dengan kata lain memaknai dari kata Siratal Mustaqim, menurut kalangan ahli nahu menjadi badal dan boleh dianggap sebagai aktaf bayan. Orang yang memperoleh anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang atau mereka yang disebutkan dalam surat An-Nisa, yaitu melalui firman-Nya dalam ayat 69 sampai 70 yang artinya, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah kurnia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. Dulur-dulur seiman, Daham meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna firman Allah, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, ialah orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka berupa ketaatan kepadamu dan beribadah kepadamu. Jadi maksud dari makna dari jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka itu menurut Ibnu Abbas adalah orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka berupa ketaatan kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Mereka adalah para malaikat Allah, para nabi Allah, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Perihal sama dengan makna yang terkandung dalam firman yang lain, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, dan seterusnya. Ibnu Anas sehubungan dengan makna firman tadi ayat ke-7, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka, maka makna di sini dimaksudkan adalah para nabi. Ibnu Juraij meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan mereka, kata mereka di sini adalah orang-orang beriman. Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid. Sedangkan menurut Waqi, mereka adalah orang-orang muslim. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan mereka adalah Nabi SAW dan orang-orang yang mengikutinya. Tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas tadi mempunyai pengertian yang lebih mencakup dan lebih luas. Dulur-dulur sekalian,
Dalam ayat Al-Fatihah, dalam ayat 7 itu tadi kita sebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang artinya bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Menurut jumhur ulama, lafaz dari ghairi dibaca jar, dibukukan sebagai naat atau sifat. Az-Zamakhsyari mengatakan dibaca ghairu secara nasab karena dianggap sebagai hal atau keterangan keadaan. Hal ini merupakan bacaan Rasulullah SAW dan Khalifah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Qiraah ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Sedangkan yang berkedudukan sebagai zulhal ialah domir yang ada pada lafaz alaihim, dan menjadi amil ialah lafaz an'amya, an'amta maksudnya, an'amta. Jadi menjadi amil ialah lafaz an'amta. Durur-durur sekalian, makna dari ayat tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan anugerah nikmat kepada mereka, itu telah disebutkan sifat-sifat dan ciri khasnya. Mereka adalah ahli hidayah, istiqomah, dan taat kepada Allah serta Rasulnya dengan cara mengerjakan semua yang diperintahkannya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, itu maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang telah rusak kehendaknya. Mereka mengetahui perkara yang hak, tetapi mereka menyimpang darinya. Kemudian makna dari bukan pula jalan orang-orang yang sesat, ini maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama. Itu adalah orang-orang yang sesat. Akhirnya mereka bergelimang dalam kesesatan tanpa mendapatkan hidayah kepada jalan yang benar atau jalan yang hak. Pembicaraan dalam ayat ini dikuatkan dengan huruf la untuk menunjukkan bahwa ada dua jalan yang kedua-duanya rusak, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi dan jalan yang ditempuh oleh orang-orang Nasrani. Sebagian dari kalangan ulama utama, maksudnya sebagian dari kalangan ulama nahwu, ada yang menduga bahwa kata ghairi dalam ayat ini bermakna istisna atau pengecualian. Berdasarkan takwil ini berarti pengecualian atau istisna bersifat mungqati, mengingat mereka dikecualikan dari orang-orang yang beroleh nikmat dan mereka bukan termasuk dari golongan orang-orang yang memperoleh nikmat. Akan tetapi apa yang telah tadi diketengahkan di atas adalah pendapat seorang, pendapat yang lebih baik. Duru-duru sekalian, makna yang dimaksud adalah seakan-akan mirip Dulur-dulur seiman. Dengan demikian, bacaan ini memperkuat apa yang telah dikatakan di atas, yaitu
bahwa sesungguhnya huruf la didatangkan hanya untuk menguatkan makna nafi agar tidak ada dugaan yang menyangka bahwa lafaz ini diaktafkan kepada allazina an'amta alaihim. Juga untuk membedakan kedua jalan tersebut dengan maksud agar masing-masing terpisah jauh dari yang lain. Karena sesungguhnya jalan yang ditempuh oleh ahli iman itu mengandung ilmu yang hak dan pengamalannya. Sedangkan orang-orang Yahudi itu telah kehalangan pengamalannya. Dan sebaliknya orang-orang Nasrani itu telah kehilangan ilmunya. Karena itu dikatakan murka itu menimpa orang-orang Yahudi dan kesesatan menimpa orang-orang Nasrani. Orang yang mengetahui suatu ilmu lalu yang meninggalkannya, yakni tidak mengamalkannya, berarti ia berhak mendapat murka dalam hal ini muka Allah. Lain halnya dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Orang-orang Nasrani di saat mereka mengarah ke suatu tujuan, tapi mereka tidak mendapat petunjuk menuju ke jalannya, mengingat mereka mendatangi suatu bukan dari pintunya, yakni tidak mengikuti perkara yang hak. Akhirnya sesatlah mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sesat lagi dimurkai. Hanya yang dikhususkan mendapat murka adalah orang-orang Yahudi, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 60, yang artinya yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Yang dikhususkan mendapat predikat sesat adalah orang-orang Nasrani, sebagai yang dinyatakan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 77, yang artinya mereka telah selesai sesat, mereka telah sesat sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Dulur-dulur seiman yang dirahmati Allah, hal yang sama disebutkan pula dalam banyak hadis dan asar. Pengertian ini tampak jelas dan gamblang dalam riwayat yang ditengahkan oleh Imam Ahmad. Dia mengatakan, telah ceritakan kepada kami Subah yang mengatakan bahwa dia pernah mendengar Sama ibnu Ar menceritakan hadis berikut, bahwa dia mendengar Abbad ibnu Habais menceritakannya dari Adi ibnu Hatim mengatakan, pasukan berkuda Rasulullah SAW tiba, lalu mereka mengambil bibiku dan sejumlah orang dari kaumku. Ketika pasukan membawa mereka ke hadapan Rasulullah SAW, mereka berbaris bersaf di hadapannya, dan berkatalah bibiku, wahai Rasulullah, pemimpin kami telah jauh dan aku tak beranak lagi, sedangkan aku adalah seorang wanita yang telah lanjut usia. Tiada satu pelayan pun yang dapat kusajikan, tiada satu layanan pun yang dapat kusajikan. Maka bebaskanlah diriku, semoga Allah membalasmu. Rasulullah SAW kemudian bertanya, siapakah pemimpinmu? Bibiku menjawab, Adi ibnu Hatim. Rasulullah menjawab, dia orang yang membangkang terhadap Allah dan Rasulnya. Lalu beliau membebaskan bibiku. Ketika Rasulullah SAW kembali bersama seorang laki di sampingnya, lalu laki itu kepadanya, dan ternyata aku diberi. Adi ibnu Hatim melanjutkan kisahnya, setelah itu bibiku datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya aku diperlakukan dengan suatu perlakuan yang tidak pernah dilakukan oleh ayahmu. Sesungguhnya beliau kedatangan seseorang, lalu orang itu memperoleh darinya apa yang dimintanya, dan datang lagi kepadanya orang lain, maka orang itu pun memperoleh darinya apa yang dimintanya. Adi ibnu Hatim melanjutkan kisahnya, maka aku datang kepada Nabi SAW. Ternyata di sisi beliau terdapat seorang wanita dan banyak anak. Lalu disebutkan bahwa mereka itu adalah kaum kerabat Nabi SAW. Maka aku kini mengetahui bahwa Nabi SAW bukanlah seorang raja seperti Kaisar, bukan pula seperti Kisra. Kemudian beliau SAW bersabda kepadaku, hai Adi, apakah yang mendorongmu hingga kamu membangkang, tidak mau mengucapkan La ilaha illallah, atau tidak ada Tuhan selain Allah? Apakah ada Tuhan selain Allah? Apakah yang mendorongmu membangkang, tidak mau mengucapkan Allahu Akbar? Apakah ada sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Abdi Hikmatin melanjutkan kisahnya, maka aku masuk Islam. Dan kulihat wajah beliau tampak berseri-seri. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Dan sesungguhnya orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Turmuzi melalui hadis Sama Ibnu Hab. Dan dia menilai Hasan Gharib. Yang mengatakan, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari Sama Ibnu Harb. Menurut kami, hadis ini telah diriwayatkan pula oleh Hamman Ibnu Salamah melalui Sama, dari Muri Ibnu Qatri, dari Adi Ibnu Hatim, yang menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai firman-Nya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Lalu beliau menjawab, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Dan tentang firman-Nya, dan bukan pula orang-orang yang sesat, beliau menjawab, orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat. Dulur-dulur seiman yang dirahmati Allah, hal yang sama diriwayatkan pula oleh Sufyan Ibnu Uyainah, Ibnu Ismail Ibnu Abu Khalid dari As-Sabi, dari Adi Ibnu Hatim dengan lafaz yang sama. Hadis Adi ini diriwayatkan melalui berbagai jalur sanad dan mempunyai banyak lafaz. Bila dibahas cukup panjang. Dulur-dulur sekalian, Abdul Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Badil Al-Uqaili telah menceritakan kepada Abdullah Ibnu Syakik bahwa ia pernah mendapat berita dari orang yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaitu ketika beliau berada di Wadil Qura sering menaiki kudanya, lalu ada seorang laki dari kalangan Bani Qain bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Lalu beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang dimurkai, seraya menunjukkan isyarat kepada yang dimurkai, seraya menunjukkan isyarat kepada orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Al-Jariri, Urwah, dan Khalik meriwayatkannya pula melalui Abdullah Ibnu Syakik, tetapi mereka memursalkannya dan tidak menyebutkan orang yang mendengar dari Nabi SAW. Di dalam riwayat Urwah disebutkan Abdullah Ibnu Amr. Ibnu Murdawih meriwayatkan melalui hadis Ibrahim Ibnu Tahman dan Badir Ibnu Maisarah dari Abdullah Ibnu Syakik, dari Abu Zar radhiyallahu anhu yang menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makna al-maghdudi alaihim, anil maghdubi alaihim. Beliau menjawab bahwa mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Aku bertanya lagi, siapakah orang-orang yang sesat? Beliau menjawab, orang-orang Nasrani. Dulur-dulur sekalian, As-Sadi meriwayatkan dari Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, dari Murrah Al-Hamdani dan Ibn Mas'ud, serta dari golongan orang-orang dari kalangan sahabat Nabi SAW, disebutkan bahwa orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Dah dan Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, sedangkan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Hal yang sama dikatakan pula Arabi, Ibnu Anas, dan Abdurrahman Ibnu Zaid, Ibnu Aslam, dan serta lainnya. Ini bukan hanya seorang. Dulur-dulur sekalian, bukti yang menjadi pegangan bahwa imam tersebut dalam masalah orang-orang Yahudi adalah mereka yang dimurkai dan orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat adalah hadis yang telah lalu dan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang kaum Bani Israel dalam surat Al-Baqarah ayat ke-90 yang artinya, alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan kurnia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya,
Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapatkan kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir, siksaan yang menghinakan. Dulur-dulur sekalian, di dalam surat Al-Maidah Allah juga telah berfirman yang artinya, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 60. Selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat 78-79 Allah juga berfirman yang artinya, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Dalam kitab sirah atau sejarah disebutkan oleh Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, ketika dia bersama segolongan teman-temannya berangkat menuju Syam dalam rangka mencari agama yang hanif, yaitu agama Nabi Ibrahim. Setelah mereka sampai di negeri Syam, ada orang Yahudi berkata kepadanya, sesungguhnya kamu tidak akan mampu masuk agama kami sebelum kami mengambil bagianmu. Sebelum kamu mengambil bagianmu dari murka Allah. Maka Amr menjawab, aku justru sedang mencari jalan agar terhindar dari murka Allah. Orang-orang Nasrani berkata kepadanya, sesungguhnya kamu tidak akan mampu masuk agama kami sebelum kamu mengambil bagianmu dari murka Allah. Maka Amr ibnu Nufail menjawab, aku tidak mampu. Amr ibnu Nufail yang tetap pada fitrahnya dan menjauhi penyembahan kepada berhala dan menjauhi agama kaum musyrik, tidak mau masuk baik ke dalam agama Yahudi maupun agama Nasrani. Sedangkan teman-temannya masuk agama Nasrani karena mereka menganggap agama Nasrani lebih dekat kepada agama yang hanif, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, yaitu daripada agama Yahudi pada saat itu. Di antara mereka adalah Waraqah ibnu Nufail, hingga ia mendapat petunjuk dari Allah melalui nabinya, yaitu di saat Allah mengutusnya, dan dia beriman kepada wahyu yang diturunkan Allah kepada nabinya. Semoga Allah melimpahkan ridho kepadanya. Menurut pendapat yang sahih di kalangan para ulama, dimaafkan melakukan suatu kekurangan karena mengucapkan huruf antara dad dan za, mengingat makhraj keduanya berdekatan. Demikian pula karena dad makhrajnya dimulai dari bagian pinggir lidah dan daerah sekitar gigi geraham, sedangkan makhraj za dimulai dari ujung lidah dan pakal gusi seri bagian atas. Juga mengingat kedua huruf tersebut termasuk huruf majhurah, huruf rahwah dan huruf mutabaqqah. Karena itu dimaafkan bila orang menggunakan salah satunya sebagai ganti dari yang lain bagi orang yang tidak dapat membedakan antara keduanya. Adapun hadis yang mengatakannya adalah, aku adalah orang yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dad. Maka hadis ini tidak ada asalnya. Dulur-dulur seiman, surat Al-Fatihah berisikan 7 ayat, yaitu mengandung pujian kepada Allah, mengagungkannya dan menyanjungnya dengan menyebut asma-asmanya yang terbaik sesuai dengan sifat-sifatnya, yaitu yang maha tinggi. Disebutkan pula hari kembali, yaitu hari pembalasan, dan mengandung petunjuknya buat hamba-hambanya agar mereka memohon dan tadarru, merendahkan diri kepada Allah serta berlepas diri dari upaya dan kekuatan mereka.
Surat Al-Fatihah mengandung makna ikhlas dalam beribadah kepadanya dan mengesahkannya dengan sifat uluhiyah serta membersihkannya dari segala bentuk persekutuan atau persamaan atau tandingan. Kemudian mengandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi hidayat, yaitu petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Dan permohonan mereka agar hati mereka diteguhkan dalam agama hingga dapat mengantarkan mereka melalui sirat atau jembatan yang sesungguhnya kelak di hari kiamat, dan akhirnya akan membawa mereka ke surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Surat ini juga mengandung targhib, yaitu anjuran untuk mengerjakan amal-amal soleh agar mereka dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh kelak di hari kiamat. Juga mengandung tahzir atau peringatan terhadap jalan yang batil agar mereka tidak dikumpulkan dan bersama orang-orang yang menempuhnya kelak di hari kiamat. Mereka yang menempuh jalan batil itu adalah orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Alangkah indahnya ungkapan penyandaran pemberian nikmat kepada Allah dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Fatihah ayat 7, yang artinya yaitu jalan-jalan orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai. Dibuangnya fa'il dalam firman-Nya ghairil maghdubi alaihim, yang artinya bukan mereka yang dimurkai, sekalipun pada hakikatnya Allah sendirilah yang menjadikan failnya sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat lain, yaitu tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman. Al-Mujadilah ayat 14. Dulur-dulur seiman. Dalam surat Al-Kahfi ayat 17, Allah telah berfirman, yang artinya barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang akan mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Juga dalam surat Al-A'raf ayat 186, yang artinya barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada yang akan memberikan petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Dulur-dulur sekalian, masih banyak ayat lain yang menunjukkan bahwa hanya Allah sematalah yang memberi hidayat, yang memberikan hidayah, dan yang menyesatkan. Tidak seperti yang dikatakan oleh golongan Qadariyah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka mengatakan bahwa pelakunya adalah hamba-hamba itu sendiri. Mereka mempunyai pilihan sendiri untuk melakukannya. Golongan Qadariyah ini mengatakan demikian karena dalil-dalil mutasyabih dari Al-Quran dan tidak mau memakai nas-nas sarih atau yang jelas, yang justru membantah pendapat mereka. Hal tersebut termasuk sikap dari orang yang sesat dan keliru. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan, yang artinya bila kalian melihat orang-orang mengikuti hal-hal yang mutasyabih dari Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Yang dimaksudkan yang dinamakan Allah Subhanahu wa taala itu tercantum dalam firman Allah, yaitu surat Ali Imran ayat 7, yang artinya adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih darinya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Segala puji bagi Allah, tiada bagi orang ahli bid'ah suatu hujah pun yang sahih dalam Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan untuk memisahkan antara perkara-perkara yang hak dan perkara-perkara yang batil, dan membedakan antara hidayah dengan kesesatan. Di dalam Al-Quran tidak terdapat pertentangan, tidak pula perselisihan, karena ia dari sisi Allah.
yaitu diturunkan oleh Tuhan Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Bijaksana lagi maha terpuji. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.